Halo para JBL, apa kabar semuanya? Balik lagi di PB Ina bersama gue Papam dan juga the one and only Debbie Susanto. Oke, Mbak Wit gak ada. Terus Hampa juga Coach 5 negara sekaligus Coach Andara sekaligus Coach Selebriti udah nggak ada. Udah nggak ada. Lagi nggak ada coy. Lagi pada tugas negara. Kosong nih, nggak enak ya. Hampa. Iya, dan Agri juga lagi ngecek rambut. Dia lagi benerin rambut dulu. Karena perawatan rambut dia tuh lebih mahal daripada lebih mahal dan cewek-cewek. lebih lama. Betul. Daripada tarkamnya. Betul sekali. Yang pasti kita masih bakalan ngebahas lagi turnamen-turnamen yang akan datang dan yang udah berlangsung juga. Dan yang pastinya ini udah PBNA tayangan yang ke berapa? 31 Juli 2023. Dan ini adalah tayangan terakhir di bulan ini. Bulan depan pasti ada lagi. Betul sekali. Dan yang pastinya kita udah ngelewatin kemarin yang namanya itu ada Japan Open. Walaupun kita belum dapat gelar, tapi kita dapat runner up di sana. Dan juga progres main-main kita yang menurut kita cukup membanggakan. Banyak yang jadi sobat weekend ya Kak ya? Bener banget. Yang pasti kita juga bakalan bahas nantinya dong. Ya udah, kita langsung aja kita bahas sedikit nih Ci. Kemarin kita lagi ngomongin Japan Open. Ya. Ini kalau bisa dibilang hampir dapat sobat weekend dapat berapa Ada sektor kita ada 3 ya. Iya, ganda putra, tunggal putri. Tunggal putri gitu. Hampir kita masukin ke final 3 nomor. Hampir. Nyaris. Yang pastinya di pertandingan pertama kita kalah di ganda putra di mana Liang Wangchilin mengalahkan Fajri itu dengan straight set dan cukup jauh skornya. Yang akhirnya Liang dan Wangchilin menjuarai turnamen tersebut. Itu dari Olimpik loh kayak berarti ya. Kalau kita Dari bilang dia dari Olimpik, dia juara, terus turun. Cedera. Gak pernah jadi sobat weekend kan? Gak pernah jadi sobat weekend. Sekalinya sobat weekend juara dia. Betul, ya. Kita mungkin koreksi dulu, nggak pernah atau mungkin sedikit untuk menjadi sobat weekend, takutnya nanti langsung dikoreksi. Oh iya. Sama Soalnya JBL. kritis sekali ya JBL kita nih ya sebenarnya ya. Kita tepuk tangan dulu dong buat para JBL kita. Loh. Karena kritisnya sekali itu ngalah-ngalahin yang namanya dosen skripsi. Kalau kita ngomong langsung dikritisi kalau kita salah. Kita berterima kasih banget. Acungin jempol. Iya dong pastinya. Dan ini kemarin kalau bisa dilihat abis ganda putra kalah, tunggal putra juga lolos ke babak final. Yes, Dan ada gantian. Gantian gitu. Dan juga di sektor tunggal putri. Grego. Luar yang biasa. Nyaris juga menempati posisi final. Tapi akhirnya kalah di semifinal walaupun dengan skor yang ketat. Kita mulai dulu dari Jojo nih Ci. Kemarin ngelihat perjuangannya Jojo seperti gimana nih Ci? Kalau ngelihat Jojo ya harus kita apresiasi lah gitu kan untuk seorang Jonathan. Dia berjuang sendirian, gak dibantuin karena teman-temannya udah pada kalah di babak 1 sama 2. Betul. Kan Ginting kalah babak pertama sama Kanta kan, Jepang, terus Ciko kalah sama Axelsen. Jadi si Jojo lah nih berjuang sendirian gitu. Single fighter. Memang sesuai lah kan dia single ya. Iya, Bah. Iya. Emang Jojo single? Bukan yang itu. Kirain Jojo udah single sekarang. Bukan. Bukannya baru tunangan juga. Jangan salah arti nih ya. Tunggal putra, tunggal gitu. Putra. Oke. Ya mesti diapresiasi sih kalau menurut aku ya kayak karena ya itu dia berjuang sendiri, dia sampai partai puncak. Terus kita bisa lihat kalau mungkin babak pertama, babak kedua ya masih easy lah buat seorang Jojo, bukan kelasnya. Belum di kelasnya waktu itu. Tapi kalau di 8 sama di semi kan kita juga bisa lihat perjuangannya luar biasa. Benar. Dari dia waktu lawan si 8 itu dilawan Kun Lavut ya? Kun Lavut. Yang kita agak bimbang kan sebenarnya. Milih Kun Lavut apa Jojo nih? Gitu kan. Kalau nggak milih Kun Lavut takut mengkhianati negara. Betul sekali. Gitu. Tapi hati itu gimana gitu lihat senyumnya gitu kan. Tapi nggak boleh, kita harus tetap Indonesia gitu. Betul. Tapi kita lihat perjuangannya juga bagus banget di 8 besar itu, dia bisa ngalahin street set 21-16. Iya, walaupun beberapa pertemuan sebelumnya cukup ketat. Rame lah, menang kalah. Cuman kita bisa lihat kayaknya kemarin tuh
si Jojo ini lebih mendominasi nggak sih Kak? Maksudnya bener-bener kayaknya powerful banget dalam nyerang waktu Iya. lawan si Kun Lafut. Betul banget. Kalau di lawan Kun Lafut itu bener-bener kalau menurut gue tuh itu permainan yang di pertandingan-pertandingan sebelumnya lawan Kun Lafut tuh nggak keluar. Iya. Sementara kemarin tuh kayak mungkin kalau jadi Kun Lafut sendiri buat gue kayak kok beda ya permainannya Jojo ya. Berkembang banget Berkembang banget gitu. Apakah beneran strategi yang diterapkan sama tim ini berhasil dengan puasa beberapa turnamen dulu gitu? Oh, jadi dia fresh lagi nih. Aha. Tenaganya fresh, otaknya lebih fresh gitu Betul ya. banget. Jadi pas tampil di turnamen yang udah ditetepin akhirnya jadi langsung gaskor gitu, kayak bener-bener gacor deh pokoknya deh mainnya. Dan Berarti tapi penting juga ya kayak kalau waktu si Coach Irwansyah atau coach-coach yang lain juga pernah bilang bahwa pentingnya yaitu tadi milih-milih pertandingan kan. Karena kan kalau diikutin kalau juga si atletnya kayaknya nggak fisiknya nggak siap, mentalnya nggak siap juga percuma kan. Mending dia istirahat begitu ikut sampai weekend gitu. betul. Tapi banyak juga yang ngomong dari kemarin ya, ini kritisisasi dari para BL sendiri. Ngapain kemarin istirahat toh keok-keok juga di babak pertama, mungkin mengkritisi seperti Ginting dan juga Chico gitu yang udah absen beberapa turnamen akhirnya kalah juga babak-babak selanjutnya gitu. Tapi kalau bisa dibilang ini kalau kita lihat dari track recordnya ini adalah final pertama juga buat Jojo setelah Indonesia Master kalau nggak salah. Iya, dia banyak semi, mentok di semi gitu Iya, kan. iya. Akhirnya bisa. Tapi kalau memang kita lihat di partai final cukup berat ya untuk seorang Jojo. Tapi di seminya bagus, Kak. Betul, walaupun yang agak bikin gue senyum-senyum bacanya komen-komen dari netizen, ini yang sudah melalui riset juga teman-teman netizen kita ini, BL kita ini. Iya. Ketika Jojo menang, akhirnya mereka pada bilang, ya udah Jo, nggak apa-apa, juara 2 juga gitu. Pesimis di awal lebih tepatnya ya. Karena pasti nanti yang bertengger di babak akhir adalah si Excelsen gitu. Jadi mereka udah legowo, nggak apa-apa kalau kalah juga, lawannya toh Excelsen gitu. Berarti sebenarnya kalau kayak tunggal putra sama tunggal putri tuh siapapun itu udah legowo ya. Cuma nyari juara 2 berarti ya. Cuma nyari runner up ya. Iya. Tunggal putra ada si Excelsen, tunggal putri ada An Seyong. Betul. Jadi berarti cuma cari runner up. Dan yang pastinya nih kalau gue ngelihat sebenarnya tuh pas kemarin ngelihat komentar-komentar kayak gitu, gue kayak kenapa sih BL kok pada pesimis gitu. Ini dia udah keren banget loh di semifinal gitu. Tapi di babak pertama aja udah dapet 13-0. Ya, 13-0. Ya, kalau nggak salah ya. Iya benar 13-0. 13-0. Iya. Kayak langsung, oh ya mungkin netizen sudah meriset Memprediksi. sebelumnya gitu. Apakah ini doa netizen dijawab Ya gitu kan? ampun, masa doa netizen begitu Makanya sih? kalau doa baik-baik. Iya. Ya. Oh yo, Jojo juara gitu. Iya. Jangan, Jo deh runner up aja nggak apa-apa. Gitu. Malaikat lewat dicatat. Iya. Kan nggak ada ya. Tapi nih, kalau udah ngomongin kayak gini, apakah udah sesuai dengan strategi yang diberikan sama Coach Irwan kah? Atau gimana Kalau sih? sesuai, kalau kita lihat 13-0 pasti nggak sesuai kan? Ya ini realitanya Iya. maksudnya. Bukan kita mengecilkan siapapun Iya, gitu. benar. Ya kita tahulah segimana siapnya seorang Excelsen. Maksudnya dia juga lagi di top performance. Yang pasti yang harus digaris bawahi adalah PD-nya. Dia tuh udah PD-nya tuh udah bener-bener di atas banget nih. Ya. Sedangkan yang lain untuk nyari PD-nya sampai situ tuh belum bisa. Ya. Makanya kayak kemarin kita ngelihat itu nggak gampang loh buat Jojo. Waktu dia jangankan dari 13-0, dari udah ketinggalan 2-0, 3-0 terus itu kan satu PD-nya Excelsen semakin naik. Si Jojo kan semakin pasti ada lah Kak namanya rasa minder. Betul itu banget. nggak mungkin deh. Walaupun nanti di akhir set kedua itu sempat Jojo unggul, Iya, leading. betul. Aku mikir, oh rubber nih. Bisa lah gitu ya. Ah. Cuman ya itu untuk nyari celah ngalahin Excelsen itu nggak gampang. Ya. Makanya aku sih rasa mungkin dari tim tunggal putra lah ya. Bukan Jojonya doang, tapi dari pelatih, mungkin dari tim fisik, Betul. terus dari tim analisa pertandingan. Ya cari satu formula apa sih kelemahannya si Excelsen Excelsen ini. gitu. Pasti kan ada sebenarnya celahnya karena dia juga pernah dikalahin sama Lukenyu sama Iya. yang lain juga gitu Dan kan. kemarin juga kalau nggak salah di perempat final dia main ketat banget dan nyaris kalah Iya. lawan India ya. Berarti kan maksudnya sebenarnya ada celahnya. Ada, iya. Cuman yang jadi concernnya itu adalah ya itu tadi
kadang kita udah kalah pede duluan, udah kalah aura. Jadi Ya, masuk ya, ke ya. lapangan tuh udah kalah aura, itu ngaruh banget. Kalau menurut aku sih ngaruh banget. Mm-mm. Tapi kalau dibilang ya ini ya sekedar apa namanya joke sendiri, pengandaian sendiri ya Iya. gitu. Kalau bisa dibilang seperti CDB bilang, celahnya exercise memang mungkin ada. Nobody's perfect. Iya. Nah, namanya semua pemain pasti ada celahnya. Masalahnya tuh celah pemain yang lain tuh lebih banyak Betul. ketimbang celahnya Excelsen. Karena dia waterproof, Kak. Iya, bener-bener Iya. nggak tembus sama keringet. Nggak bisa, dia waterproof semuanya itu. Iya, celah-celahnya. Persiapan mateng, latihannya mungkin 2 kali lipat dari kita, kan kita nggak tahu persiapan dia kayak gimana. Bener ya. Dan kalau itu kan tadi pendapat dari seorang Cidebi Susanto. Dan kita ini punya pendapat dari seorang Andrea Adistia /coach 5 negara /coach celebrity /AA Andre. Ya, yang namanya udah banyak banget ya. Ini komentar dia tentang performance dari Jojo di sela-sela kesibukannya di Singapura. Oke, ini dia Coach Andre. Halo JBL, sorry nih belum bisa hadir di studio. Nah, kalau menurut gue di pertandingan final kemarin Jojo lawan Axelsen, ya pertama harus diapresiasi juga Jojo udah bisa masuk final, dan Axelsen tuh ya emang standarnya lebih di atas gitu. Tapi kalau ngelihat dari permainan emang di set pertama Jojo kurang berkembang, terlalu banyak nunggu, terlalu pasif. Karena lawan Axelsen itu antara lu banyak pukulan atau lu bisa nyerangnya matiin gitu, karena dia kan punya tenaga dan postur yang tinggi. Nah, kalau kita banyak pasif dan nunggu, pukulan-pukulannya Axelsen tuh emang matiin dan di pojok-pojok agak-agak nyulitin lah. Makanya kita emang harus lebih agresif, dan atau ya lu punya defense yang bagus banget gitu. Jadi nggak gampang tembus atau gampang mati, kehilangan poin dari defense. Kelihatan kan kemarin juga di set pertama Axelsen mainnya taktis banget. Jadi 1, 2, 3 pukulan udah bisa dapat poin. Jadi poinnya nggak terlalu rame gitu. Oke, tadi adalah sedikit komentar, ulasan dari seorang Coach Andre. Setuju nggak dari Coach Andre sendiri tadi, Ci? Setuju sih sebenarnya, karena ya itu tadi Jojo kan sebenarnya tipikalnya nyerang ya. Kalau untuk defense, aku bilang Jojo lebih bagus untuk nyerang. Iya, nyerang karena duluan. karena dia punya power kan. Nah, itu tadi yang jadi kendala. Satu, Axelsen tingginya hampir 2 kali lipat. Iya. Otomatis jangkauan lebih ke cover. Defense dia lebih enak juga. Untuk menyerang apalagi kita kayak lagi dismesin pakai bangku ya, lagi naik bangku gitu. Jadi susah memang untuk cari celah seorang salah, tapi ya harus bisa. Ya, tapi kalau dari kata-kata orang-orang Denmark sih sekarang ya, jokes mereka di sana ya, lu punya Jojo, kita punya Axelsen gitu. Oh gitu. ada gitunya ya. Iya. Tuh, lihat Axelsen tuh. Bukan cuma latihan, dia tuh Ngepel orangnya juga. ngepel juga mau. Orangnya nggak minderan, orangnya nggak. Dia nih ramah sama lingkungan ya, humble banget gitu. tuh. Yang itu jangan nggak apa-apa, gue biasa Dia gitu kan. antara ramah, rajin sama pelit. Karena Kenapa keringetnya tuh? sendiri dia maunya dia ngepel. Oh, dia nggak mau bagi-bagi. Dia nggak mau kasih orang buat ngepelin keringetnya dia. Takut diambil sampel kali Iya, keringetnya. bisa jadi kan. Nah, ini adalah Ini baru turun dari pesawat ya, bukan ya? benar dokumentasi dari ini kan dia kan katanya alien. Iya, ini makanya ini dari baru turun UFO. dari UFO-nya nih dia Oh, nih iya. tuh. Pas banget ya, ini baru turun Tuh. gitu. Kita bisa lihat di sini gesturnya seorang Axelsen yang ketika masuk ke satu lapangan pun dia udah confidence-nya udah Ya, pede. kelihatan banget. Karena dia ngerasa semua orang sudah mengagung-agungkan dia dengan dia mendapatkan julukan, oh ini si alien, oh ini si Papa Vega. Buat gue itu nambah kepercayaan dirinya. Jadi ketika dia masuk gesturnya dia udah kayak oke, gue udah di atas gini. Jadi itu adalah sebuah intimidasi menurutku buat seluruh pemain-pemain yang lain gitu. Itu gestur simple dan bisa jadi itu bisa kena ke pemain-pemain yang lainnya juga gitu. Kalau dibilang kena sih Kak, karena kita bener ini realita ya. Gimana menurut CDB sendiri kalau ngelihat pemain yang datang ke sebuah venue tiba-tiba yang udah confidence banget, kalau CDB sendiri kayak gimana? Kelihatan, maksudnya dia kelihatan udah PD-nya ada, dia
yakinnya tuh lebih dibandingin lawannya. Karena kita pun ngerasain, kita pernah ngelawan yang misalnya dia udah juara-juara terus di atas gitu. Dia dengan confident dia masuk. Kita yang masih agak nunduk kanan nunduk kiri itu pasti ada kayak gitu. Nah itu sebenarnya sadar nggak sadar itu kita apa ya, mempengaruhi mindset kita. Betul. Jadi kayak ada takut, ada bisa nggak nih gua, ada ragu-ragu gitu. Jadinya nggak lost. Nah itu sadar nggak sadar itu mempengaruhi. Jadi dengan dia gestur masuk, dia udah kayak udah siap banget, sini lu lawan gua udah siap banget. Nah itu berpengaruh sih menurut aku. Ibarat kata kalau sebelum main itu pasti Excelsen WhatsApp-nya gini, oke lu di mana Sherlock? Gue samperin, iya. Tapi perlu nggak sih yang namanya saywar gitu sih? Perlu sih kalau menurut aku. Perlu ya? Iya, tapi dalam batas wajar ya. Dalam batas yang masih wajar perlu, karena ya itu tadi ada tipikal pemain yang kalau kena saywar dia agak ciut sedikit gitu. Tapi ada juga yang semakin digituin, oh ayo lu gua tantangin. Contoh misal kayak Kevin. Digituin sama lawan, oh dia tambah jadi gitu. Jadi mending lawannya kalem-kalem aja, jadi dia ikut kalem gitu. Ada beda-beda lah tipikal pemain ada. Tapi ada yang seperti itu. Nah, yang pastinya dengan pencapaian Jojo kemarin nembus final, walaupun akhirnya kalah melawan si Excelsen sendiri, sekarang peringkatnya Jojo melejit ke posisi 5. Kongres buat Jojo yang akhirnya melejit sempat kelempar lagi. akhirnya masuk top 5 lagi. Kita tunggu lagi Jojo di posisi puncak, bisa jadi mungkin 2-3 lagi sama Ginting lagi karena satu udah di Excelsen, mungkin udah dikontrak beberapa tahun. Ya itu dia eksklusif kontraknya ya. Dia kayaknya langsung sign 2-3 tahun gitu. Jadi ya mungkin ke-3 dulu lah. Ya betul. Jadi dempetan sama Ginting gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin ranking 1 yang dikontrak eksklusif, kita mau ngomongin seseorang yang sudah melengsarkan peringkat pertama di posisi nomor 1. Oke, dan kalau bisa dibilang di luar dugaan, bisa iya, bisa enggak. Tapi yang pastinya big appreciation buat seorang Georgie yang sudah bisa menumbangkan Akane Yamaguchi di babak perempat final kemarin. Dan sekaligus membantu seorang Anseang untuk menjadi nomor 1 luar biasa di depan publiknya Akane sendiri. Ya, tapi menurut Akane nih ya, yang ada di Akane, Georgie lu gue tandain lu. Iya, lu ngalahin gue di sini lu ya, gue tandain lu ya. Lu ngalahin gue di Jepang. Iya. Lu bikin gue turun dari posisi nomor 1. Oh, lu lihat ntar lihat ya tuh, unagi, sashimi semua nggak ada gitu kan. Lu mau ke toko sushi mana lu? Gue samperin. Gue tutup semua. Iya, tapi aduh. Dulu nih kalau kita bisa nginget beberapa episode awal PBINA, masih inget nggak Ci kalau kita lagi ngebahas Georgie, komentar-komentar BL pada ngomong apa? Georgie mulu, bosen, udah begitu-begitu aja. Iya, gitu. Udah mentok. Tapi kita lihat sekarang di Juli 2023 ini, seorang Georgie bisa mengalahkan Akane Yamaguchi di depan publiknya sendiri dan melengsarkan dia dari tahta ranking 1. Tahta ranking 1 yang udah nyamannya dia duduk berbulan-bulan. Iya. Keganti sama bocah ajaib. Kayaknya abis itu dia kontrak eksklusif tuh si bocah ajaib. Permainannya Georgie sendiri gimana, Ci? Ngikutin dari awal kah? Ngikut ya, aku nonton waktu dia juga lawan Pon Pawe ya. Itu kan rame banget juga, rubber game. Betul. Tapi kalau boleh jujur, ini opini aku ya, mungkin kan orang beda gitu. Menurut aku ngelihat sekarang gitu permainan Gregoria itu satu tambah mateng. Kedua dia enjoy banget sama dia di lapangan gitu. Dia udah tahu dia mau ngapain, dia tahu dia mau main apa gitu. Terus dia PD-nya juga udah dapet. Betul. Dan menurut aku pribadi, dia itu adalah salah satu tunggal putri di Indonesia yang permainannya terbaik loh. Dibandingin senior-senior sebelumnya. Ya, bisa. Menurut aku sih kayak gitu. Maksudnya ya mungkin bisa dibilang sekelasnya Basel lah. Udah levelnya Grego tuh di situ, bahkan bisa ngelebihin seorang Maria Christine. Oh iya. Karena kalau kita lihat put seluruh rekor-rekor yang dicetak sama Maria Christine itu sudah bisa berhasil dilewati sama Grego. Tinggal sedikit lah. Tinggal Olimpik lah. Mudah-mudahan mungkin bukan cuma perunggu doang. Ya, bisa disepuh. Amin. Effort di women single mungkin bisa dikalahin semua di Olimpik nanti sama Georgia. Gak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu dengan
semangat juangnya Georgie seperti ini gitu. Dan apakah ini sebuah dampak dari pertunangan yang sudah Georgie lakukan? Kenapa kita jadi bergosip ya? Ya. Tapi- kurang bawit nih kalau udah ngomongin begini nih. Tapi ya maksudnya kayak gitu juga pasti ada pengaruh lah Kak, karena kan dia di sekelilingi orang-orang yang positif mendukung dia. Oke. Kita tahu dia sama Mika juga dari udah lama lah, udah cukup lama, dari Grego belum naik loh. Cici juga udah lama kenal Mika kan? Mika, dari lahir. Mika di perut, ya kan? Sekarang Oh, Mika beda udah Mika ya? beda. Cuman saya memang nyontek namanya dari situ aja. Tapi maksudnya si Grego ini dikelilingi sama orang-orang yang percaya sama dia. Grego ini dikelilingin sama orang-orang dengan support system yang bagus. Kalau menurut aku. Jadi waktu dia dibully di luaran, tapi banyak orang di sekeliling dia tuh yang masih percaya sama dia, yang kasih support sama dia. Sehingga ya inilah Gregoria yang sekarang adalah Gregoria yang memang orang-orang di dekat dia tuh percaya dia bisa jadi kayak gitu. Iya benar. Dia tidak menghiraukan kepercayaan yang sudah diberikan sama orang-orang di sekitarnya dia. Dan dia benar-benar nunjukin, oke, gue udah punya skill, gue udah punya, ibaratnya gue udah punya modal untuk menjadi top 5 gitu. Tinggal kemauan diri dia sama mentalnya dia, dan yang itu akhirnya sekarang dia buktikan. Benar-benar kalau didapat cerita dari Mbak Wit juga, dari Cidep juga, bagaimana si Grego ini berproses melalui perjuangan dia setelah dia juara World Junior Championship. Habis itu dia digadang-gadang bakalan lah. Itu juga nggak gampang loh Kak. Gak gampang. Karena kita jadi saksi waktu itu dia dengan usia masih 19 tahun, waktu itu masih muda lah, terbilang masih muda, dia digadang-gadang harus bagus, Betul. harus jadi seorang anak ajaib gitu. Butuh waktu 4 tahunan iya, kurang lebih. karena proses orang kan beda-beda ya. Iya. Aku tahu dia gimana strugglingnya dengan mentalnya dia, dengan dia nggak pede sama permainannya dia sendiri gitu. Mau nyerah, bener-bener udah pengen nyerah waktu itu, tapi bisa bangkit lagi ya. Apa ya, ya sesuai dengan kerja keras dia lah. Betul. Hasil yang dia dapat sekarang. Dan dengan semifinal S750 pertamanya ini, buat gue pribadi, seorang Grego ini memainkan penampilan yang luar biasa. Iya. Walaupun akhirnya harus terhenti dari He Bingjiao. Dan ini juga He Bingjiao juga sebenarnya juga nggak mau kalah-kalah banget. 2 kali berturut-turut udah kalah sama Iya, Grego iya, di benar. pertemuan terakhirnya. Dan kayaknya juga dia nggak mau kalah mudah begitu aja. Buktinya di babak kedua pun harusnya Grego bisa menang straight set. Tapi dengan kegigihan dari seorang He Bingjiao Bingjiao. juga, dengan dia mikir sih kayaknya, kalau menurut gue ya He Bingjiao kayak nggak mungkin nih Chen Yufei udah kalah, ya udah gue yang diandelin. Iya. Gitu. Jadi Karena minimal amunisinya ada 2 nih. iya, minimal gue harus tempatin posisi yang ditinggalin sama Chen Yufei kemarin gitu. Jadi ya kalau kalah sebenarnya wajar-wajar aja. Dia kalah dengan penampilan yang begitu indahnya ya. Tapi kalau menurut aku Kak, kita sebagai netizen Indonesia ya harus apresiasi, harus bangga sama pencapaian Grego. Karena kalau kita Betul. tahu dulu nih tunggal putri kita, maksudnya bukan mengecilkan siapapun ya. Iya, betul. Tapi tunggal putri kita itu mau lawan manapun dulu, itu tuh dianggap udahlah kalah. Udahlah kalah. Walaupun bukan lawan yang top gitu, pemain top. Iya. Apalagi kalau kita lawan pemain Cina, udah berharapnya ya udahlah rame aja. Iya. Ya udahlah main bagus aja. Tapi sekarang seorang Gregoria dia bisa ngalahin He Bingjiao, dia Betul. bisa ngalahin Chen Yufei gitu. Dia udah ditandain sama semua negara sih kalau menurut aku sekarang. Iya. Semua orang lihat wah, perkembangan tunggal putri kok pesat banget di Bener Indonesia banget. gitu. Dan ditambah lagi kemarin Mutiara udah juara Iya, juga di Asia Junior Junior. Championship gitu. Dan dengan adanya sosok Grego seperti ini, buat gue udah ada panutan nih gitu. Jadi kita doakan aja nantinya juga woman single dengan adanya seorang panutan bisa memberikan sebuah sebuah barometer. Gue harus bisa seperti dia gitu, yang udah sebenarnya ditinggalin jauh-jauh waktu ya. Iya, jauh banget. Betul banget. Dan kalau itu tadi komentar dari kita berdua. Dan sekarang balik lagi kita bakalan kasih cuplikan komentar dari seorang coach Andre Aditya. Ini dia, silakan. Buat Grego juga happy banget sebenarnya ngelihat permainan selama turnamen Jepang Open, terutama di babak semifinal lawan Akane. Fighting spiritnya ada, skillnya sangat mematikan. Yang terutama sih fisik dia bisa tahan gitu, walaupun main cukup ketat gitu.
Tapi ya di semi lawan He Bingjiao, set pertama main bagus banget. Apalagi di depan banyak banget variasi pukulan. Nah di set ketiga sayangnya Grego startingnya agak lambat dan banyak buang poinnya gampang gitu. Jadi Akane-nya udah leading jauh. Nah buat ngejar lagi kan emang agak susah dan mentalnya juga udah makin percaya diri gitu. Padahal di set pertama dan set kedua sebenarnya terutama set kedua akhir-akhir Grego ada chance untuk menang. Sayangnya pas di poin 19-20 Akane menangnya cuma gara-gara serve doang gitu. Sayang banget sebenarnya. Tapi secara keseluruhan juga happy banget ngelihat Grego improve jauh dari tahun lalu, terutama sekarang juga udah ada percaya diri, lebih konsisten, secara fisik juga lebih kuat. Ya gua berharap sih Grego bisa konsisten, bisa mempertahankan performance-nya, apalagi ini udah race Olimpik. Nggak mudah buat race Olimpik, nanti juga lawannya juga pasti bakal bersiap. Mudah-mudahan sih bisa dipertahanin performance-nya. Gue happy banget lihat Grego. Pertahankan. Semangat. Oke, itu adalah sebuah komentar pribadi dari Coach Andre tentang performance dari Georgie sendiri. Gitu. Tapi kalau kita udah ngomongin tunggal putra dan tunggal putri, ini juga kita nggak adil kalau kita nggak ngebahas dari ganda putra yang kemarin juga berhasil menempati jadi sobat weekend. Iya. Tapi walaupun nggak sampai full di final, kita kasih aplaus juga buat Fajrian dong, yang sudah menembus semifinal dan mempertahankan posisi nomor 1 dunianya. Masih ya? Masih gitu. Tapi belum boleh tenang dulu karena pasangan men's double India juga sudah membuntuti. Iya, cepat banget dia ngejarnya. Udah nomor 2 ya? Bener. Dan walaupun kemarin kalau bisa dibilang Fajri belum bisa ngambil keuntungan karena pasangan India dan pasangan China ini udah kalah di babak-babak awal gitu. Dan ini pasangan India juga kalahnya sama pasangan yang ngalahin dari Fajri, yaitu Liang dan Wong Chilin gitu, yang akhirnya di final dia juara dengan mengalahkan pasangan kemarin Jepang. Ya. Dan ini bisa dilihat kemarin kira-kira permainannya seperti apa, Ci? Aduh, dari Fajri. Takut salah ngomong kalau ngomongin Fajri, ini penggemarnya banyak banget. Bisa langsung dikritik. Penuh tuh kalau komentar ya. Bener. Kalau kita kalau lagi skripsi, kadang-kadang dosen skripsi tuh revisinya tuh minggu depan gitu. Kalau ini detail langsung. Langsung menit keberapa udah direvisi. Menit kesini salah nih gitu iya, salah ngomong gitu. Ya, apa ya, kalau kita lihat kemarin Fajri kalah agresif nggak sih sama si Wang Chilin sama si, maksudnya ya Pak, tapi kita happy banget juga karena akhirnya kita bisa ngelihat seorang juara Olimpik. Betul. Yang dari terpuruk, habis juara terpuruk bisa bangkit lagi gitu. Kita lihat juga gimana happy-nya mereka kemarin. Iya, benar. Karena mereka terpuruk juga bukan karena gimana, mereka juga didera cedera yang ganti-gantian cederanya. Iya, beberapa kali lagi. Iya. Dan ketika dia menang, dari awal mereka menang babak pertama, babak kedua, dan akhirnya ngalahin pasangan India pun, bener itu boostingan moral banget buat pasangan dari Liang dan Wong Chilin ini gitu. Sampai akhirnya di semifinal kita bisa ngeliat bener-bener determinasinya gede banget ngelawan Fajar dan juga Rian. Iya, setuju. Gitu. Dan mungkin juga kalau menurut gue pribadi, Fajar Rian ini kaget ngelihat permainan dari kok berkembang. Iya, gitu. Liang Wong Chilin ini kok tiba-tiba jadi on fire lagi banget, gitu. on fire lagi gitu. Tapi ini nggak sih Kak, maksud aku ada kayak gimana ya? Kan yang lain udah pada kalah nih, ganda putra lain. Dia lagi sendiri nih si Fajri. Beban nggak ya? Maksudnya apalagi dia nomor 1, world number 1 gitu. Terus dia tinggal sendiri. Kalau kita nonton waktu dia lawan pasangan Taipei ini, kayak ada beban nggak sih? Beban gitu loh. Kayak nggak bisa keluar permainannya. Iya, kalau bisa dibilang sih buat gue nonton permainan mereka ya, udah kebaca dari si Liang dan Wong Chilin sendiri. Udah kebaca. Jadi strategi yang ditetepin kalau menurut gue kayak ketika Fajar di depan akhirnya malah nggak kena dari si Liang sama Wong Chilin ini gitu. Dan mungkin mereka permainan topnya ini terjadi pada saat ngelawan The Daddies di babak perempat final gitu. Jadi di situ cukup jauh kan cukup jauh gitu.
dan akhirnya babak selanjutnya akhirnya jadi anti klimaks kalau buat gue gitu ngelihat permainan mereka ngelawan si Liang Wangchilin ini gitu karena sebenarnya perjalanan si Fajri ini nggak terlalu berat karena di babak kesekian juga mereka dapat bye. Pasangan Denmarknya pulang karena ada yang lahiran urusan, kayaknya. Terus juga di babak perempat finalnya ketemunya di Dedis gitu. Itu pun juga kayaknya Dedis juga anti klimaks ya? Betul. Karena nggak banyak rally-rally yang gimana banget juga, cepet gitu loh, gamenya cepet. Iya, dan itu juga dimudahkan dengan dikalahkannya pasangan Korea sama The Daddies. Iya, Yang dikasih jalan, gitu. dimuluskan ya. Bener banget, kalau nggak dia bakalan ketemu pasangan Korea dan mungkin juga bakalan sengit di situ. Tapi udah dimenangin sama The Daddies, dibukain pintu, dibukain jalan, ketemu di semifinal nih, ketemu yang sama Wang Chilin gitu. Tapi menurut aku akhirnya malah jadi anti klimaks juga sama permainannya mereka gitu. Mungkin kalau dia waktu lawan The Daddies dia lebih ketat ya. Maksudnya deg-degannya dapet, tegangnya dapet, itu mungkin beda lagi gitu untuk persiapan besoknya. Karena kayaknya kok enak banget main hari ini, kayaknya cepet aja gitu udah selesai, ya udah gitu. Pulang, udah dia juga nggak expect sih Kak, aku rasa karena ya kita tahu penampilan dari pasangan Taipei ini kan flat aja sebelumnya gitu, flat aja, tiba-tiba lagi on fire banget, nggak bisa dimatiin. Betul. Serangannya juga bagus banget gitu, kaget juga pasti ada sih. Karena kan sebenarnya kalau bisa dibilang ini pasangan si Liang Wangchilin ini tuh pas on fire-nya pas lagi pasca COVID, di mana pemain-pemain yang lain belum punya kesempatan untuk terjun juga, sampai akhirnya dia masuk unggulan, masuk ke Olimpik dan juara juga dengan momentum yang mereka miliki. Dari situ ketika akhirnya dia habis juara, semua pemain akhirnya udah pada turun lagi, mulai tuh beda lagi atmosfernya, udah mulai kalah, terus dia juga udah mulai cedera, baru kemarin nih akhirnya mereka bangkit gitu. Dan ini juga nih kita lihat Fajri mentok di semifinal. Ini kita lihat ini pasangan dari Liang dan Wangchilin benar-benar on fire banget sampai di final pun mereka ngalahin dari pasangan Jepang. Benar-benar nggak pakai amput. Gitu. Karena dia udah ngerasa dia udah dapat apa ya? Udah dapat momennya. Jadi dia gimana caranya fokusnya jangan sampai lepas lagi nih. Penting nggak sebuah momentum itu, Ci? Penting banget Kak. Jadi ya itu tadi kalau kita bilang kan kok dia bisa juara Olimpik ya. Sebenarnya mungkin momentumnya itu bukan momentumnya dia kalau Olimpiknya nggak diundur. Ya, betul. Kalau Olimpiknya nggak diundur, itu udah banyak pasangan-pasangan yang udah siap lah ibaratnya. Jauh lebih ready. Iya, kayak misalnya kita ngomong yang paling simpel aja ganda putri deh. Betul. Itu kan digadang-gadang waktu itu pasangan Cina lah, lagi on fire banget. Mundur setahun. Betul. Mundur setahun kan nggak gampang. Dia cuma latihan doang, nggak pertandingan. Jadi atau enggak ini nih. Dan kita juga nggak bisa ngelihat perkembangan dari negara-negara lain juga. Betul, jadi kayak buta kan, petanya udah buta lagi tuh. Selama setahun nih ngapain nih, persiapan apa nih gitu. Nah, di waktu itu terjadi, ya, dia yang dapat momennya. Betul. Nah, itu yang terjadi di pasangan Taipei juga sih menurut dia yang aku. bisa nyolong start jauh lebih oke ketimbang pemain-pemain dari negara lain. Gitu. Dan akhirnya kita berikan ucapan selamat sekali lagi buat Liang dan Wangchilin. Dan kita juga berharap hasil ini bisa didapatkan sama pemain kita, yaitu pasangan Bakri yang setelah menjuarai All England, dari situ momentumnya dia turun. Semoga terus bisa dapat lagi nanti momentumnya seperti Liang dan Wangchilin. Semoga. Gitu. Dan yang pastinya itu tadi dari komentar kita berdua. Dan sekarang kita masih punya lagi sebuah komentar dari seorang Coach Andre. Ini dia komentarnya. Iya, buat Fajri nggak tahu ya kenapa ya, padahal di babak 16 nggak main, di babak 8 besar lawan The Daddies poinnya cukup jauh, harusnya secara stamina masih cukup buat fight di babak semifinal lawan Liang dan Wangchilin, tapi skornya cukup jauh, nggak tahu antara anti klimaks atau, tapi emang harus diakuin juga Wangchilin sama Liang di turnamen ini mainnya gila sih, atau dia emang persiapan untuk menjelang Olimpik. Biasanya kan waktu tahun yang di Tokyo 2021 sebelum Olimpik dia yang juara. Nah sekarang apakah dia comeback tapi emang secara permainan underperform, nggak sesuai harapan ekspektasi kita sebagai fans badminton. Tapi ya
Ini masih ada Australia Open. Berharap sih ya diperbaikin lah gitu secara performance gitu. Mungkin gua nggak tahu ada pressure kah karena wakilnya tinggal dia doang kan di ganda putra. Tapi harusnya secara profesional dia kan emang udah kelas nomor 1 dunia, harusnya udah nggak masalah lah secara pressure gitu. Oke, gua sampai bengong sendiri Iya kata Coach Andre. gitu. Kita harus Nggak tahu nih kenapa sama Fajri sama Fajar sama Rian. Tapi mirip-mirip ya ulasannya ternyata ya. Iya, karena mungkin sama kita sehati Iya. gitu. Kita belum Sehati. pernah ngobrol dulu sebelumnya sama Bung Andre ya tadi ya. Sebelum tayangan Ini ini tidak ada diputarkan. rekayasa ya. Bener banget. Sama pembahasannya seperti itu juga. Aduh, tapi kalau kata dia bilang tadi nggak tahu kenapa sama Fajri. Kok nggak tahu lu udah ngelatih 5 negara lo, Coach. Berarti harus 6 dia tambah. Dia udah ngelatih selebriti, sekarang udah nggak mau tahu lagi sama Fajarian. Iya, udah nggak mau dia. Gimana? Udah kelar loh ini turnamen. Pak Mor Fajarian udah kalah berarti yang lain ya. Dia milih ngelatih Selin Iyo. ketimbang Fajarian. Iya, bisa aja. Tahu aja dia yang bening ya. Ingat VB udah Ingat. berapa bulan. Gosip lagi. Tapi kalau tadi komentar dari Coach Andre ya benar-benar nggak jauh beda sama komentar kita tadi, Ci. Dan kalau udah ngebahas tadi tunggal putra, tunggal putri, ganda putra udah. Gimana kita masih mau berminat ngebahas ganda putri sama ganda campuran? Tipis-tipis lah ya. Nanti kalau nggak dibahas Dibilang dikritik dia yang anak lain. pilihan. Iya, gantian ini nggak masuk nggak dibahas gitu. Oh, dulu aja ganda campuran berjaya. Iya. Jadi pembahasan sekarang nggak mau ngebahas gini. Boleh diulas, Ci. Yang mana dulu nih kita? Ganda putra dulu. Ganda putra. Ganda campuran dulu. Oh, Sorry. ganda campuran. Ganda campuran sih sesuai prediksi kita di minggu kemarin sih sebenarnya lewat dulu babak kedua ya. Ya. Dan lewat kan babak kedua. Tapi kenapa sih sampai nanti nih kurang lebih kalau gua udah lihat drawingnya di Australia Open ya, ketemunya pemain-pemain Indonesia lagi di babak-babak awal. Ya itu dia ya yang karena gini loh Kak, sama-sama nggak punya ranking. Iya. Jadi tuh ya itu kan sistem undian hanya yang siditan doang tuh ditaruh. Yang sisanya ya diundi lah pakai Diacak. katanya pakai komputer lah ya. Ah. Nah, itulah kerugiannya kalau kita nggak ada sidit. Oke. Kita lempar sana, lempar sini, lempar sana. Nah, di mana kita bisa lihat semua pasangan kita nggak ada yang top 10. Benar. Ya kan? Jadi nggak ada sidit sama sekali. Jadi dia kelempar sana, kelempar sini. Ya, kan untuk ketemu sendiri tuh gede banget. Jadi kalau kita bisa lihat belakangan kalau nggak ketemu negara sendiri, ketemunya sama Langsung unggulan. unggulan 1-2 Iya, itu gitu. udah resiko. Udah resiko ya, Ci. Tapi lebih milih mana? Ketemu sama pemain negara sendiri kah? Atau ketemu sama pemain unggulan? Ini kalau menurut aku atau menurut mereka nih? Menurut Cici sendiri coba. Kalau menurut aku ya, dua-duanya sih sebenarnya nggak Nggak terlalu menguntungkan ya. nggak terlalu gimana banget gitu. Ya ketemu teman sendiri ada plus minusnya. Oke. Kita udah sama-sama tahu kelebihan, kelemahan gitu. Udah tahu gimana celahnya gitu kan. Siapa yang lebih siap aja kalau ketemu pasangan sendiri nih Indonesia. Kalau ketemu unggulan kan sebenarnya juga nggak ada masalah. Oke. Mau dia unggulan 1, unggulan 2, dia head to headnya sama kita 10-0, tapi begitu masuk lapangan yang kita harus pikirin ada ya udah 0-0 lagi. Oke. Karena kan angka mulai dari 0-0. Bener kayak bisi bensin. Iya. Mulai dari 0. Cuman masalahnya itu adalah kendalanya sekarang itu kalau kita ketemu unggulan memang kans kita untuk kalah di babak awal itu jauh lebih gede. Gitu. Jadi ya sebenarnya nggak gimana-gimana ya. Mau ketemu pemain dari negara sendiri ataupun ketemu dari negara unggulan, ya Ya gitu. tergantung kita nyikapinnya. Iya. Siapa yang lebih siap? Karena Benar. setiap permainan dimulainya dari 0 lagi. Iya. Gitu. Itu dari ganda campuran kurang lebih nih, Ci, menurut Cici. Berapa lama keadaan di ganda campuran ini bakalan terjadi seperti ini, struggling? Ya pengennya sih cepet bisa balik ke top performance lagi gitu. Ganda campuran pengennya dilihat orang sebagai salah satu sektor yang bisa diandelin lagi gitu. Kalau kita lihat sekarang kan banyak banget komen-komen nyinyir tuh cuman penghias drawing katanya. Cuman asal ada yang ikut. Iya.
ya kita mau komen, kita mau bantah, tapi realitanya juga Seperti lagi itu. seperti itu gitu. Kita juga lagi terpuruk lah untuk sektor ini. Kita juga lagi cari cara gimana caranya bisa naik ke atas gitu. Jadi gimana ya, cukup sulit juga sih. Kalau dibilang sampai kapan, mungkin setelah lepas dari nanti kita setelah Olimpik lah. Baru. Itu udah harus cari regenerasi muda. Oke. Ya itu yang punya potensi naikin deh semuanya. Nah, menurut Cici sendiri, ini gua sih punya pendapat sendiri ya. Ini kan kita namanya nyari solusi. Gitu, dimana kalau sekarang kalau dibilang ini udah mendekati Resto Olimpik, udah susah untuk mencari solusi Yeah. sekarang gitu. Lebih milih perombakan di tim pelatih atau lebih milih perombakan dari pemain-pemain yang ada? Mungkin di degradasi pemain-pemain yang sekarang, ngambil bibit-bibit baru yang walaupun masih baru kita tahu bakalan nggak juara, tapi apa bedanya sama yang ada sekarang gitu? Atau ganti pelatihnya, karena udah ketahuan pelatihnya nggak bisa berbuat banyak dengan beberapa turnamen terakhir ini gitu. Kita lihat pelatih dari negara Hong Kong ya kalau nggak salah, Koflandi ya. Koflandi. Dengan pindah ke Hong Kong pun pemain yang udah turun Bisa naik. sekarang bisa naik lagi, dan kemarin pun ngalahin sama Lisa sama Raihan gitu. Menurut Cici sendiri gimana? Kalau ngomongin rubah pelatihnya yang salah, Oke. kok bisa dia di negara lain dia nggak salah, Oke. gitu kan? Kok bisa di negara lain dia ada prestasi? Ya. Sedangkan kita pernah dilatih dia, kita pernah dilatih Kavlandi, kita pernah dilatih Kakedeng juga bikin Malaysia naik lah prestasinya, juara-juara gitu kan. Berarti yang salah apa? Ya mungkin yang memang harus kita rombak adalah anak-anaknya, Oke. atau pecah partner kayak, maksudnya Terjadi. berani aja Benar. ambil solusi tersebut Benar, gitu, benar, karena nggak ada yang salah. Kita kan harus mencoba hal yang baru. Tapi kenapa nggak dilakukan sekarang pas mau Olimpik? Satu, karena ranking belum ada yang masuk nih. Betul. Kedua, lagi ada 2 pasang nih di luar yang bersaing juga. Iya. PBSI kan juga pasti pengen ada salah satu perwakilan dari dalam. PBSI-nya juga. Pengennya seperti itu. Jadi makanya mereka masih fight dengan pasangan yang ada. Karena itu pun sebenarnya kalau kita lihat rankingnya sekarang undi, cuman beda Rinov sama Gloria cuman beda 1 ranking. Iya. Jadi sangat riskan untuk mereka ngerombak sekarang, tapi nggak ada salahnya nanti setelah Olimpik Baru. rombak aja gitu. Maksudnya coba aja yang ini pasangin sama ini pasangin sama ini, kasih pertandingan yang banyak. Minimal ada perubahan. Iya, Gitu. kasih aja dulu gitu. Lihat beberapa pasang yang terbaik, nah itu yang dipatenin. Oke. Tapi kalau kita nggak rombak kan kita nggak pernah tahu. Betul banget sih. Dan itu juga pun sama terjadi di ganda putri juga ya. Dan walaupun kemarin sempat dilihat Apri Fadia cepat naik, cepat turun juga gitu. Dan justru sekarang mungkin hampir mau kesalip sama Ana Tiwi gitu, yang pemainannya makin kesini makin dibilang berprogres. Kalau kata BL itu cemesannya udah nukik. Nggak kayak Apri sama Fadia. Ngambang katanya. Umbul-umbul. Umbul gimana semesan kita ya? Bahasa-bahasanya BL. Umbul-umbul nih cemesannya nih gitu. Yang pasti kita doakan juga buat kedua sektor tersebut, semoga bisa memberikan lagi hasil yang lebih maksimal dari turnamen-turnamen sebelumnya. Amin. Gitu. Dan kalau kita bisa lihat kemarin juga di Jepang Open ini, kalau di Korea Open kita ngelihat ada momentum, ada fenomena pemain-pemain yang protes. Ya. Ya, sampai gedek sendiri. Iya. Kalau kemarin ini adalah fenomena pemain-pemain yang atraksi. Atraktif banget ya. Iya. Kita lihat ini salah satunya dari pemain Jepang, yaitu Akira Koga. Nah, kalau belum pada lihat, ini dia foto-fotonya yang udah kita kumpulin. Oh, bisa begitu. Oh, pengen Lentur. kayak Georgie, balerina. Lentur. Iya. Dia lagi iya. itu ya, lagi apa ini ya? Iya, ini kayaknya mau dicemes, dia mau ngambil tapi out. Nggak jadi gitu. Nggak jadi. Dia masih lentur ya. Di Pinggangnya los. masih bagus nih. Coba kalau gue udah sakit pinggang gitu ya. Nah, ini sampai tiduran. Sampai tiduran. Iya. Tapi masih masuk ini kemarin kalau nggak salah nih. masih masuk. Iya, defense-nya masih bukan defense jongkok lagi, defense tidur ya. Nah, ini adalah Nyebrang. yang namanya melewati batas. Sliding dia. Lu udah melewati batas lo gitu. Nggak ada batasan ya. Dia nggak ada batasan Nggak ya. ada batasan lagi, no limit. No limit. Nah,
Itu dia tadi kita lihat ada beberapa cuplikan-cuplikan yang terjadi di Japan Open gitu. Tapi yang pastinya juga kedepannya kita juga masih ditunggu sama beberapa turnamen yang sudah menunggu di depan mata. Sudah ada Australia Open minggu ini ya. Iya, udah pada nyampe Udah sini pada kan. nyampe juga di sini, anak buahnya Coach Andri juga ada di sana gitu. Dan cuma Georgie nggak diturunin. Istirahat walaupun dulu ya. Sayang sih sebenarnya kalau Iya. menurut gue itu adalah momentum seorang Iya. Georgie gitu. Ya udahlah ya. Tim lebih tahu. Ya karena kan sebenarnya kita juga nggak tahu Kak kondisi si Grego ini Betul sih. fit atau enggak. Karena kan Grego kita tahu sering terkendala waktu itu cedera di paha sama di pinggang. Oke. Jadi nggak boleh terlalu diforsir juga mungkin. Nah, dari situ juga kita ada Singapore Open dan juga ada beberapa turnamen-turnamen yang lainnya. Dan juga kita kalau udah ngomong kayak gini nggak perlu diforsir karena sudah melewati limit. Udah Kita pun 40 menitan. udah melewati batasan iya, gitu. sudah melewati batas berdua ngomong lagi. Iya. Ngegibah aja Iya, berdua ya. mungkin nanti JBL mau ada yang nemenin kita di sini, boleh ngubungin Abrar dan juga Gary ya. Gitu. Iya, iya, Jadi iya, kalau iya, mau iya. request mungkin ke sana topik-topiknya gitu. Jangan ke kita. Ya udah deh, pokoknya sekali lagi thank you so much buat Debbie Susanto udah nemenin aku juga. Nemenin juga dia juga. Gue juga nemenin Kita dia saling juga. menemani hari ini. Ya, ini balik lagi kita bukan gak ada budget ya, karena ini lagi sibuk. Iya. Host-host yang lainnya jadi kita cuma berdua doang ya. Terlalu banyak job ya Iya. host yang lain itu ya. Ya kita lah berdua adalah pasangan paling standby saudara-saudara. Iya, betul. Yang paling free. Betul sekali. Ya udah, thank you so much sekali lagi buat teman-teman JBL semua. Jangan lupa saksikan kita terus di episode-episode lainnya dan juga tayangan-tayangan lainnya. Ada Cidebi juga punya apa namanya? SPP. SPP, jangan lupa ditonton. Dan juga Coach Andre juga dia punya Tepuk bule. Tepuk Bule. Ditonton terus semua video-video kita. Ada Agri juga. Pertandingan-pertandingan agri-agrinya. Oh, bukan waktu dia itu. Nggak ada. Bukan nggak waktu ada dia nyalon-nyalon. nyalon, Nggak bukan. ada, nggak ada, Oh, nggak ada. bukan. Belum ada mungkin ya. Belum. Oke, kita tungguin ya Agri main sekali-kali lagi ya ke sini ya. Ya udah, kalau kayak gitu kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan terus tayangan PBNA yang lainnya. Oke, kalau kayak gitu, see you. Thank you so much.